Buat teman-teman yang kemarin request 100 Viper 9000, jangan sampai skip videonya teman-teman ya. Dengan frame kepala yang lancip, dia punya kecepatan yang diunggulkan, tapi dengan seri attack-nya punya karakteristik smash power gitu. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kali ini kita mau unboxing lagi guys. Ini salah satu raket yang banyak banget di request sama kawan-kawan subscriber. Bersyukur sih, ini akhirnya bisa saya hadirkan. Ini raket populer di akhir-akhir waktu ini gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah punya koleksi raket ini ya. Kalau nggak salah sih ini bukan raket keluaran baru banget, tapi keluaran udah agak lama dan barusan bisa saya penuhin sih. Saya belum begitu suka atau punya ekspektasi tinggi ya dari brand ini ya, karena keluarnya kan mirip-mirip raket Li-Ning gitu, yang setiap spesifikasinya itu rata-rata fleksibel shaftnya, dan saya tuh kurang begitu nyaman dengan raket-raket yang shaft fleksibel. Walaupun ternyata di akhir-akhir ini ketika beberapa kali saya review dari brand Li-Ning pun juga dari brand 100 ini teman-teman, ternyata fleksibel yang disebutkan di brand Li-Ning atau 100 itu fleksibel yang kadang-kadang agak berbeda gitu feelingnya. Ada yang memang lentur banget, ada yang medium fleksibel gitu, jadi agak beda lah. Dan kadang kalau nemu yang medium fleksibel tuh jadi feelnya lebih nyaman sih, lebih bisa dipakai ketimbang yang lentur-lentur banget gitu ya. Kayak misalnya kemarin tuh Axers Cannon dibandingkan dengan raket Ignite 8 sorry, yang ternyata sama-sama fleksibel dan feelingnya Ignite 8 lebih kerasa kaku sedikit. Jadi kayak gitu loh, jadi ya kayak kejutan baru gitu ketika datingin raket ini. Akhirnya saya datingin juga sih. Nah ini dia raket dari brand 100 ya, warna biru. Wow, mengkilat banget. Ini adalah 100 di series Viper 9000 Attack. Finishingnya Dove, dan Dove-nya punya karakteristik warna yang asik sih, lumayan bagus, enak dilihat. Dan warna birunya ini biru-biru yang apa ya, gelap banget lah ya, mendekati ke navy atau biru dongker ya. Ini kita dapat stiker di bagian apa namanya, frame kepalanya, flyer logo 100. Ini tipikal raket speed. Kemudian udah dipasangin senar juga, ini senar bawaan yaitu 100 600S, yang kalau teman-teman beli ini sih harganya di kisaran 15 ribuan. Dan beberapa kawan stringer, teman-teman yang buka jasa penyenaran senar raket ya, 100 600S ini di harga 15 ribuan katanya termasuk senar yang worth it untuk teman-teman pakai di sehari-hari gitu, karena punya revolution yang lumayan agak tinggi gitu. Ada stikernya ya. Ini ada keterangan soal mungkin antrian tarikan senar ya. Kemarin saya minta ditarik di berapa LBS ya? Saya minta 28 apa ya? Nggak ada keterangan di sini tarikan berapa. Saya kayaknya minta tarik 28 LBS sih. Dan ini ditarik 2 simpul. Nah, ya kayaknya 28 sih. Kita coba dengerin hitusnya dulu deh. Ya, nggak begitu nyaring sih. Ini langsung redup gitu suaranya. Yang berarti biasanya ya materialnya material biasa ya. Oke, ini dia teman-teman, raket 100 Viper 9000 Attack otomatis dengan frame kepala yang lancip. Dia punya kecepatan yang diunggulkan, tapi dengan seri attack-nya dia punya karakteristik mungkin balance point yang tinggi, yaitu smash power gitu. Raket untuk menyerang smash power dengan berat 5U sih. Nanti kita coba ukur ya. Tapi sebelum kita ukur ulang spesifikasi pabrikannya ini secara keseluruhan, kita bahas dulu detailingnya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke bagian perbagiannya teman-teman, raket 100 Viper 9000 Attack ini kemarin saya dapatkan di harga 290 ribuan. Kemarin saya beli di Pro Champion Sport ya teman-teman, udah disenarin, dan ini senar 2 simpul ya teman-teman, pakai senar bawaan yaitu 100 600S. Nah sebetulnya Viper 9000 Attack ini punya varian warna yang cukup banyak, tapi nggak tahu kenapa warna biru ini kemarin yang menggoda saya.
seneng banget dengan raket warna biru, dan kebetulan saya nggak punya koleksi warna biru akhir-akhir ini, jadi langsung saya datangkan raket ini. Dan selanjutnya kita bahas bagian capnya teman-teman. Logo 100 seperti biasa dengan ukuran grip ini G5 seperti biasa ya teman-teman. Kemudian di connya ada logo 100, ada logo PBSI, ada spesifikasi dari raket ini yang balance point-nya di 300 mm kurang 2 mm, berarti ini head heavy, berat kepala. Kemudian shaftnya fleksibel, maksimal tarikannya di 32 lbs dengan berat 5U 79 gram. Fleksibelnya kita rasakan coba ya. Ya, antara medium fleksibel atau fleksibel lah ya, karakter fleksibelnya Li-Ning dan 100 lah ya. Yang nyari medium tuh agak susah gitu, apalagi di harga-harga yang murah. Kemudian kalau kita lihat di bagian shaftnya, ini shaftnya ada tulisan serinya yaitu Viper 9000 Attack, Smash Power, tulisan Japan Made Graphite, ukuran diameternya 7 mm, logo 100, kemudian ada Power Slim Shaft. Ya, ini kategori shaft yang kecil walaupun yang bukan kecil banget. Dan di sini di shaftnya kita bisa lihat karakteristik ikon-ikon yang dibangun di shaftnya ini. Di raket Viper 9000 ini tuh kayak teknologi gitu ya, kayak rangkaian-rangkaian teknologi di baterai gitu ya, di CPU atau di apa gitu ya. Pokoknya dia tuh teknologi masa depan gitu, yang berarti ya mungkin bisa dibilang desain-desain kekinian lah. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-jointnya ada logo 100. Kemudian kita bisa lihat kanan kiri di bagian frame kepalanya mulai lancip pun juga sampai atas banget. Saya jadi teringat dengan raket 100 Prime Armor. Ini sama persis. Kemudian kalau di seri-seri brand lain tuh ada apa ya, Nemo Icon 200. Kemudian dari Velvet juga dulu saya pernah Velvet Blades 002 pun kayak gini. Kemudian raket-raket apa lagi ya, saya pernah, ini agak-agak lupa sih. Pernah satu lagi saya agak lupa. Dan ya karakteristiknya dia sword diamond. Jadi yang dia itu persegi 6 gitu ya, ketara banget. Enggak pipihnya tuh nggak panjang banget, di samping ini kecil pun dari sini tuh agak gempal, jadi kelihatannya kayak segi 6 persegi banget gitu loh, kayak segi 6 proporsional banget gitu. Dan kemudian kita lihat di bagian frame kepalanya ini ada tulisan Nano Frame System, Head Heavy, Curve 2, kemudian di atasnya ada tulisan Viper. Dan nggak ada yang lain, kombinasinya sih sama persis dengan di bagian shaftnya. Kemudian di sini ada logo 100-nya juga ya. Nggak ada yang lain sih, ini raket 100 Viper 9000 Attack yang sudah kita bahas dari bagian per bagiannya. Secara keseluruhan sih, ya ini kayak desain baru, tapi pakai desain atau pakai bentuk raket yang sama persis dengan 100 Prime Armor atau dengan raket-raket yang tadi saya sebutkan ya dari brand-brand lain tadi, mirip banget. Kemudian kita langsung aja ya ke bagian verifikasi berat spesifikasinya. Kita ukur beratnya dulu teman-teman. Ya, ini seharusnya berat di 79 gram. Setelah kita ukur coba kosongannya di, wow, melenceng jauh banget guys. Oh sorry. Ini udah ada senarnya, tapi lumayan melenceng karena di sini secara totalnya itu beratnya 86 gram. Ini komanya sih 5. Coba saya ukur ulang. Oke. Ya sama persis 86, jadi 86 gram. Standar penambahan senar tuh cuman di 3 gram. Berarti ini kosongannya beratnya di 83 gram tanpa senar. Saya dapat 4U teman-teman, dan 4U yang lumayan berat, 83 gram. Ya, di luar ekspektasi sih. Sayang banget sebetulnya, karena memang saya sengaja nyari 5U yang berat kepala. Karena ya, saya lagi nggak pingin pakai raket-raket yang berat, biar tangannya terhindar dari cedera gitu. Karena selisih 3-4 gram itu lumayan sih, lumayan bagi saya. Dan semoga aja berat kepalanya nggak terlalu berat banget ya. Lumayan berat kepala banget kayaknya sih teman. Oke, ini ya di sini teman-teman ya. 307 mm. Ya, ini udah overhead heavy, udah masuk di kategori head heavy banget buat tangan saya. Saya lebih suka di 300 atau di bawah 300 mm sebetulnya berat kepala, pun dengan berat 86 gram. Tapi ya enggak masalah sih. Ya, ini udah akhirnya bener-bener jadi kategori raket attack teman-teman, karena selisih produksinya
lumayan jauh, 3 gram. Lebih ding, bukan 3 gram tapi 4 gram tadi ya. Tadi 86 gram ya. Ya, lumayan jauh banget. Dan tentu dengan apa namanya spesifikasi yang lumayan jauh banget, ini bener-bener raketnya bakal jadi raket yang power ya. Bakal enak buat smash sih, karena punya BP yang nyaris 310 di 307 mm, berat kepala banget tuh. Dan shaftnya sih lebih kayak medium fleksibel ya, bukan yang fleksibel banget, bukan yang lentur banget ya. Semoga aja nanti punya timing feeling yang apa ya, nggak acak-acakan ya, karena biasanya sih kalau fleksibel banget, saya biasa timingnya bener-bener mikirnya panjang banget ketika pakai raket yang fleksibel banget. Dan semoga aja nih medium fleksibel aja sih ya, atau malah medium, kita lihat nanti ya. Kayaknya sih nggak susah diadaptasi teman-teman ya. Sementara segini dulu teman-teman pembahasan untuk raket 100 Viper 9000 attack. Dan ini lumayan libur 1 mingguan sih grup saya, karena awal-awal Ramadan. Dan nanti kayak 1 mingguan baru teman-teman pada datang ke kota metro lagi untuk bisa latihan bareng-bareng lagi teman-teman. Nah, kita nunggu jadwal latihan. Kalau udah ada jadwal latihan, kita langsung tes raket ini teman-teman. Dan segera kita buatkan review feel pemakaian untuk raket ini ya. Buat teman-teman yang kemarin request 100 Viper 9000, jangan sampai skip videonya teman-teman ya, biar teman-teman nggak ketinggalan satu informasi satupun soal raket ini. Siapa tahu memang ini raket yang teman-teman tunggu, yang teman-teman cari, spesifikasi yang teman-teman idam-idamkan gitulah ya. Dan secara keseluruhan ini keren banget sih, keren banget di awal ini. Dengan harga segitu sih ya worth it banget, cuman harga 290 ribuan teman-teman. Jadi ya worth it banget, nggak mahal-mahal, include-nya banyak, kita nggak perlu nyari-nyari senar lagi, udah disenarin pula di toko-toko ya. Oke, sementara segitu dulu, jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.